Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamaskin di channel YouTube Balakacida. Sekarang saya di rumah Kang Peh. Mau ngobrol-ngobrol ini nih, yang sekolah, bonsai yang sekolah di rumahnya Kang Peh. Ini saya dapat dari Kang Wanda. Emang ini perjalanannya udah 2 tahun mah lebih lah. Jadi emang saya dapat pohon ini karena uniknya itu merintir. Tapi kesini jadi enggak. Jadi ngebesar ya. Ya, berkembang. Jadi kalau anting berkembang, Bos. Waktu mungkin 2 tahun ke belakang, ini pohon itu kelihatan. Pelintirannya ada ya. Pelintirannya kelihatan. Tapi sekarang Malah hilang. Hilang. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pohon unik. Nah ini mungkin masuknya ke gaya apa nih Kang Peh? Semi casket nanti. Semi casket. Ini nanti. Nah ini kemarin kendala kemarin itu di sini ya Kang Peh ya? Ya itu nggak narik-narik. Karena ini kan posisinya di bawah. Yang namanya di bawah otomatis mungkin makanan kebanyakan nggak tahu yang biasanya ke atas ya. Nah, tapi ini saya apa istilahnya? Sekarang kelihatannya udah ada perubahan. Narik. Udah narik nih. Ambiung juga tuh. Nah, kalau narik ini akibat dipres di atas, Kang Peh? Yang atas lo harus sering dipres karena Dipres. memang posisinya yang atas udah memang harus dipres. Jadi kalau misalkan belum waktunya dipres, ya mungkin kita selesaiin secara bertahap dulu gitu. Maksudnya kalau yang ininya belum selesai ya mungkin lebih yang di atas yang diduluin untuk jadi. Nah sekarang kan kebetulan yang atas sudah hampir mau jadi. Ya jadi yang atas lebih sering dipres, yang ini lebih ke supply lah makanannya, karena yang atas sudah mulai dipres, main press itu. Terus ininya sinar mataharinya juga harus benar-benar dia kena banget gitu istilahnya, jangan ada yang ngalangin gitu. Dan ini kan udah kelihatan tebal gini kan, otomatis subur. Kemarin emang kendalanya ini di bawah. Tapi kalau Kang Peh kalau lihat kendala kayak gini suka beresin dulu aja dulu yang atasnya. Iya, kalau nah ini mah nanti belakangan. Daripada kita maksain yang memang susah gitu. Mending kita yang gampang. Tapi ini emang nantinya juga akar ditampilin ya? Tampilin harus ditampilin. Jadi kalau saya lihat anput itu banyak orang yang mengatakan kan beda-beda. Misalnya kalau anput akarnya harus dikubur. Nggak, kalau pikus misalkan dijemur. Tapi ini saya dari dulu sampai sekarang belum pernah ditutup. Malahan jadi gede-gede. Dulu sempat kecil-kecil. Ini gede-gede. Nah ini mah jadi kayak gini nih, kayak gemuk. Ada tonjolan ya. Tapi tetap pasti kelihatan sih jalur tekukannya itu seolah-olah dia ada pelintiran juga gitu. Iya. Ya karena kalau yang anput juga kan kalau di pohon atau jenis yang lain juga di media segede gini, walaupun dipres mungkin ya Kang Peh, kadang-kadang tetap bisa memungkinkan ngebesar ya. Kalau anting itu kan masih di pot kayak gini, di pot bonsai aja yang udah ya pot kontes gitu, yang benar-benar udah tipis masih bisa berkembang. Itu kelebihan anting. Jadi kadang-kadang si pohon juga tadinya mau mame bisa jadi semol. Karena si pohonnya jadi gede. Emangnya memang di luar dugaan. Terus kebiasaannya memang agak lain daripada yang lain gitu. Kalau anting. Nah ini kalau dari segi batang-batang yang lain mungkin udah beres. Ini paling ini. Nah ini juga udah. Di ujungnya di mana? Di sini ada kepala semua lagi sedikit. Dan potnya ini harus agak tinggi ya? Tinggi. Agak tinggi, agak semi.
Ya, ini salah satu apa ya, karya Kang Peh mungkin yang unik lah menurut saya. Unik itu karena di luar kebiasaan. Jadi kalau saya lihat Kang Peh punya, kadang-kadang punya imajinasi yang mungkin yang saya nggak kebayang ya. Kayak ini kan, ini kan udah ada tarikan kayak gini, ini kan unik juga nih. Pasti lebih pendek ya Kang Peh. Ini yang dominannya. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua, khususnya di hobi bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.